kami dari kelompok 2TK. Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic need, dan pangan adalah salah satu hak dasar manusia atau basic right. Pentingnya ketahanan pangan telah lama disadari oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1946 nomor 7 tentang pangan, yang berisi tentang ketahanan pangan sebagai suatu kondisi yang terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Namun demikian, kondisi ketahanan pangan masih sangat memprihatinkan, terutama ditunjukkan oleh tingginya jumlah individu yang masih mengalami kekurangan pangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemberdayaan industri pangan penghasil nilai tambah berbasis lokal. Karena itu menjadi sangat penting untuk mengembangkan konsep dan program kemandirian pangan, di mana kontribusi sumber daya lokal, tingkat keanekaragaman, ketergantungan impor pangan, dan ingredient pangan merupakan indikator yang sama pentingnya dengan indikator ketahanan pangan, yaitu kesehatan dan keaktifan individu. Teknologi pangan mempunyai peranan penting dalam pengembangan keanekaragaman pangan, khususnya di tingkat industri. Industrialisasi pangan lokal yang harus dilakukan dengan mengkreasikan nilai tambah sedemikian rupa sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai lebih. Untuk bisa memberikan apresiasi mengenai betapa pentingnya peranan teknologi pangan, perlu memahami ciri-ciri produk pangan hasil pertanian. Umumnya produk-produk hasil pertanian bersifat musiman, mempunyai mutu beragam, mudah rusak, dan mempunyai khas lokal. Untuk memahami, menguasai, dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi pangan yang sesuai, memerlukan pemahaman mengenai ciri khas yang dimiliki masyarakat setempat. Terlihat bahwa peranan teknologi sangat diperlukan untuk upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut. Teknologi yang memegang peranan terpenting adalah teknologi pangan. Teknologi pangan terutama teknologi penanganan bahan hasil pertanian, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi pengemasan, teknologi distribusi, dan lain-lain. Di negara kita tercinta Indonesia, perlu memanfaatkan momentum otonomi daerah untuk membangun kemandirian pangan nasional ini. Dengan memperhatikan potensi yang dipunyai Indonesia, khususnya mengenai keadaan, luas wilayah, dan kondisi lingkungannya, maka Indonesia mempunyai peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangannya. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi ilustrasi mengenai otonomi daerah dalam pengembangan potensi lokal. Dalam hal ini, konsep keanekaragaman pangan harus diartikan sebagai keanekaragaman secara horizontal, vertikal, dan regional. Artinya, masing-masing daerah sesuai dengan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing perlu mengupayakan kemandirian pangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Salah satu contohnya terdapat di Gorontalo, Sulawesi, terkenal dengan jagungnya. Namun demikian, pangan pokoknya tetap beras. Hal ini perlu secara tegas sebagai komitmen pemerintah daerah berdasarkan kekuatan sumber daya lokal. Inilah yang akan melahirkan kemandirian pangan, dan pada akhirnya tidak hanya melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing, tetapi juga pangan yang sekaligus akan menjadi fondasi ketahanan nasional yang kokoh. Terlihat bahwa teknologi pangan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan kemandirian pangan, yaitu sistem ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, khususnya melalui pengembangan industri penghasil nilai tambah, dalam hal ini industri aneka ragam pangan berbasis potensi lokal.